sucinya. Bahkan pelanjut-pelanjut para nabi yang disebut dengan insan suci adalah merupakan pasangan daripada kitab suci. Dan kita tidak bisa mengenali mereka kalau kita tidak mengenali kitab suci. Jadi setelah Nabi datang, Nabinya dulu kita kenal. Setelah itu Nabi menyampaikan kitab suci. Kemudian ada jarak antara kita dengan insan-insan suci pengganti Nabi. Banyak yang tidak mengenalnya, maka cara mengenalnya adalah dengan mempelajari kitab suci. Itulah sebabnya kitab suci ini merupakan bagian daripada iman. Jadi seperti dikatakan tadi Pak Suwandi, belajar itu penting, jelas benar. Tetapi yang menjadi rukun iman kita adalah kitab suci. Jadi yang kita selalu imani itu adalah kitab suci. Di dalam akhir surat Al-Baqarah dikatakan amanah rasul, rasul-rasul pun beriman kepada semuanya dan juga kepada kitab suci. Wa kutubihi wa rusulihi, dan kitab-kitabnya juga. Jadi kitab suci yang dimaksud adalah kitab samawi, yaitu pada waktunya Nabi Musa namanya Taurat, pada waktunya Isa namanya Injil, pada waktunya Nabi Muhammad kita adalah Al-Quran. Itulah sebabnya jemaah sekalian, hampir dalam suasana apapun, kita tidak meliburkan Al-Quran kita karena kita berusaha untuk menyampaikan Al-Quran, dan itulah juga yang dilakukan Nabi sepanjang masa hidupnya. Selama 23 tahun Nabi adalah menyampaikan Al-Quran. Tentu saja banyak peristiwa-peristiwa sebelum Nabi, yaitu yang terjadi pada Nabi-Nabi juga, tetapi Nabi menyampaikan kitab suci saja. Karena di dalam Al-Quran perintahnya ialah utlu ma uhiya ilaika, sampaikanlah apa yang diwahyukan kepada Muhammad. Jemaah sekalian, pada kesempatan malam hari ini kita akan teruskan surat Al-Baqarah. Malam ini kita masuk pada ayat 51 sampai 55. Ayat 51 sampai 55, dan ini masih berbicara tentang Bani Israel. Ustadz kita yang datang, belum ada kelihatannya Pak Bu ya, belum ada Ustadz Wahyudin. Karena belum ada, mari kita masuk ke screen untuk sama-sama membaca kitab suci Al-Quran. Suratnya, surat yang kedua, ayatnya 51 sampai 55. Bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang ingin membaca kitab sucinya sendiri atau mushafnya sendiri, dipersilakan membuka surat Al-Baqarah, surat 2, ayatnya 51 sampai 55. Mari kita masuk ke screen. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz wa'adna Musa 40 lailatan summa وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون
وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ آتينا آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم وإذ وإذ قال قال موسى موسى لقومه لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم إنكم إنكم ظلمتم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة وإذ قلتم يا موسى لن لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون أخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. صدق الله العلي العظيم. صدق صدق الله العلي العظيم. اللهم اللهم صل صل وسلم وزد وسلم وبارك على رسول الله على رسول الله وآله اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian telah ikut membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Semoga Bapak Ibu semuanya senantiasa diperkenankan lagi nanti di akhirat untuk mendapatkan syafaat daripada Al-Quran dan diperkenankan untuk mendapatkan cahaya daripada Al-Quran, terutama ketika masih di alam barzakh yang pada saat itu tidak ada lagi cahaya kecuali cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita teruskan surat Al-Baqarah kita. Pada malam hari ini kita masuk pada ayat 50. Al-Baqarah sendiri artinya sapi betina. Turunnya surat ini di Madinah, karena turun di Madinah disebut dengan surat Madaniyah. Di juz amma sebelumnya kita telah membahas banyak surat yang turun di Mekah yang disebut dengan Makkiyah. Sekarang kita masuk di surat yang panjang, yaitu surat Al-Baqarah, yang merupakan surat Madaniyah. Jadi
Surat yang terpanjang adalah surat Madaniyah karena Al-Baqarah 286 ayat. Pada pertemuan yang lalu kita sudah sampai di ayat 50. Kita sudah sampai di ayat 50 yang berbicara tentang Nabi Musa. Perlu kita sampaikan ini masih berbicara tentang Bani Israel. Bani Israel itu terbentuk pada zamannya Nabi Yakub. Sekarang kita bicara pada eranya Nabi Musa. Nabi Musa itu jaraknya dengan Nabi Yusuf diperkirakan 600-an tahun, kurang lebih. Di atas Nabi Yusuf. Maksudnya Nabi Yusuf lebih dulu, lebih tua. Kenapa kita bicara Nabi Yusuf? Karena Nabi Yusuf ini adalah pengganti atau penerus daripada Nabi Yakub yang tadi kita bicarakan sebagai permulaan daripada Bani Israel. Karena Bani Israel artinya Bani Yakub. Pada pertemuan yang lalu kita sudah sampai pada berita tentang Bani Israel yang tadinya masuk ke Mesir pada zamannya Nabi Yusuf. Setelah ratusan tahun di sana kemudian diperlakukan sebagai budak. Pekerja keras yang tersiksa. Lalu kemudian di tengah-tengah mereka Allah mengangkat, membangkitkan dua nabi. Yang pertama adalah Nabi Musa, lalu kemudian Nabi Harun. Nabi Musa dan Nabi Harun pertama adalah untuk menyelamatkan Fir'aun dari sikap arogansinya, dari sikapnya yang tertutup terhadap masalah-masalah ketuhanan. Tetapi kemudian Fir'aun menolak. Akhirnya kemudian Nabi Musa minta, ya kalau begitu biarkanlah Bani Israel pergi bersama saya. Lalu kemudian singkat cerita Bani Israel akan dibunuh bersama dengan Nabi Musa oleh Fir'aun. Lalu kemudian Nabi Musa dan Bani Israel melarikan diri dari Mesir. Dalam istilah teologi Nasrani dan Yahudi disebut dengan Exodus. Jadi terjadilah Exodus pada saat itu, yaitu mereka keluar besar-besaran dari Mesir, ribuan orang, lalu kemudian Allah seberangkan melalui lautan, melalui mukjizat terbelahnya lautan yang telah kita bahas pada pertemuan terakhir, yaitu ayat 50. Di ayat ini Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh faraqna bikumul bahrah. Dan ingatlah, jadi kata-kata ingatlah atau ketika itu artinya memang perlu kita selalu mengingat begitu besarnya karunia Allah kepada kita. Tetapi sebesar-besarnya karunia tidak ada artinya, tidak ada apa-apanya dibanding dengan kenabian. Karena kalau karunia-karunia lain itu juga diterima oleh hewan-hewan. Hujan diterima juga oleh hewan dan tumbuh-tumbuhan. Makanan, minuman juga diterima oleh hewan-hewan dan tumbuh-tumbuhan. Jadi karunia-karunia sifatnya biologis, yang sifatnya materi, sifatnya benda-benda, itu juga terjadi pada makhluk-makhluk yang lain. Tapi kalau berkaitan dengan kenabian, ini bahkan hanya terjadi pada manusia. Di dalam Al-Quran bahkan tidak pernah disebutkan adanya nabi dari kalangan jin. Kalangan jin juga hanya belajar dari nabinya manusia. Dengan demikian kenikmatan terbesar bagi manusia sebetulnya adalah kenabian. Maka itulah sebabnya nikmat yang dimaksud kaitannya dengan Bani Israel yang telah kita bahas di awal, ketika Allah berfirman, dan ingatlah tatkala Allah berfirman kepada Bani Israel, ingatlah nikmat-nikmat Allah kepada kalian. Nikmat-nikmat Allah tentu termasuk juga yang kita nikmati dalam kehidupan dunia, tapi kita katakan itu tidak seberapa. Ya, yang menyebabkan Bani Israel itu selamat dari Mesir adalah karena Allah mengirim kepadanya Nabi Musa dan Harun. Jadi inilah kenikmatan yang paling besar yang kita harus syukuri. Karena dengan adanya nikmat kenabian, kita bisa mengenal Allah dengan sebenar-benarnya. Lihatlah manusia-manusia yang tidak tersentuh, tidak terjamah oleh nabi-nabi samawi, mereka memiliki kebanyakan ajaran-ajaran ketuhanan yang agak plural, banyak, bahkan kemudian bersifat material. Contohnya misalnya ada yang mempertuhankan matahari, ada yang mempertuhankan dewa-dewa, dewa-dewi, ada yang mempertuhankan benda-benda yang dikeramatkan dan sebagainya. Nah, tetapi dengan Nabi Samawi, Allah SWT memperkenalkan kepada kita tentang
keesaan Allah yang tidak bisa disamai dan diserupai dengan apapun juga. Maka di sini dikatakan wa id faraqna bikumul bahra, dan ketika kami membelah, faraqna membelah, bikum untuk kalian, al-bahra yaitu lautan. Jadi maksudnya kami berfirman kepada Nabi Musa, lalu kemudian Nabi Musa disuruh memukulkan tongkatnya ke lautan, lalu kemudian laut itu terbelah, maka faraqna bikumul bahra. Fa'anjainakum, lalu melalui laut yang terbelah kami menyelamatkan kalian, wa agraqna ala fir'auna, dan menenggelamkan Fir'aun. Jadi dalam satu peristiwa, satu kejadian, dua efeknya. Satu kejadian, dua efek. Ya, artinya peristiwanya sama, yaitu laut terbelah. Peristiwanya satu, yaitu laut terbelah, tetapi efeknya dua. Pertama adalah menyelamatkan Nabi Musa dan Bani Israel. Yang kedua adalah menenggelamkan Fir'aun. Jadi dua efeknya. Satu kejadian, dua efek. Sama misalnya dengan apinya Namrud. Itu satu kejadian. Api unggun, api besar, api raksasa. Tetapi efeknya dua. Yang pertama adalah menyelamatkan Nabi Ibrahim. Yang kedua adalah mempermalukan Namrud dan orang-orang yang menentangnya pada saat itu. Jadi Al-Quran syarat dengan cerita-cerita seperti ini yang menjelaskan tentang bagaimana Allah SWT menyelamatkan mereka semuanya. Nah, jemaah sekalian saudara, kata-kata menyelamatkan nantinya di sini tentu bertingkat-tingkat. Yang disebut menyelamatkan tidak saja dengan terbelahnya lautan, tetapi juga bisa saja dengan terbunuhnya para nabi dan rasul. Jadi terkadang Allah menyelamatkan kita dengan membiarkan nabinya terbunuh. Nanti kita sudah ketemu sebelumnya bahwa Bani Israel itu sebagian nabi mereka bunuh, sebagian mereka dustakan. Ya. Jadi sebagian mereka bunuh. Nah, kata mereka bunuh kan artinya diabadikan dalam Al-Quran. Buat terbunuhnya nabi bukan berarti nabi tidak menolong mereka. Tetapi caranya Allah menolong kita adalah dengan membiarkan nabinya terbunuh. Karena keterbunuhan nabi itu sebetulnya lebih mulia daripada kehidupan, tetapi membiarkan kita dalam keadaan tersesat. Ini kemarin kita sudah bahas. Wa antum tanzurun, dan kalian semuanya menyaksikannya. Kita sekarang masuk pada ayat baru, yaitu tentang Nabi Musa dan Gunung Turzina. Ini adalah pemandangan gunung di Timur Tengah. Allah berfirman, wa'iz wa'adna Musa. Jadi tadi kita sudah lihat ketika Nabi Musa dan Bani Israel diselamatkan tadi. Nah, sekarang dan juga ingatlah ketika wa'adna Musa. Kami telah berjanji kepada Musa untuk berjumpa, maksudnya di Gunung Turzina, arba'ina lailatan, selama 40 malam. Jadi kata-kata arba'in muncul di sini. Kata arba'in nanti ini kemudian digunakan oleh para ulama untuk menggunakan jangka waktu minimal untuk melakukan riyadhah, latihan-latihan rohania. Jadi kalau melakukan riyadhah dan mujahadah biasanya arba'in. Di sebagian saudara-saudara muslim kita, kalau pergi berhaji atau umrah misalnya di Madinah, terkadang mereka tinggal di Madinah minimal 8 hari untuk melakukan sholat berjamaah di Masjid Nabi selama 8 hari berturut-turut. Selama berapa ya? Sampai 40 kali sholat berjamaah. Berarti 5 kali, ya 8 hari. Jadi 8 hari selama 5 kali sehari semalam, yaitu zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Mereka ada di sana dan harus berjemaah di Masjid Nabawi dan tidak boleh terputus. Itu namanya arba'in kalau di negara kita. Negara kita termasuk di Malaysia terkenal, di Singapura, di Asia Tenggara lah. Istilah haji arba'in. Arba'in itu artinya pergi ke Madinah untuk salat selama 40 waktu berturut-turut. Salat berjemaah, bukan salat saja, salat berjemaah maksudnya. Kalau salat saja tidak termasuk salat berjemaah. Jadi selalu salat berjemaah di Masjid Nabi, Masjid Nabawi di Madinah. Disebut dengan arba'in. Arba'in juga ini dipakai untuk misalnya hadis-hadis. Ya. Ada hadis-hadis di masyarakat kita jumlahnya 40.
Karena Nabi pernah mengatakan siapa yang pelajari dan mengamalkan 40 hadis, maka dia akan terselamat dari azab api neraka. Maka terkenal dengan Arba'in Imam Nawawi. Sebetulnya banyak ulama yang bikin hadis sebanyak 40 hadis baru diberikan komentar-komentar. Termasuk Imam Khomeini terkenal juga dengan hadis Arba'innya juga. Yaitu juga dengan mengambil 40 hadis baru dikomentari. Kalau Imam Khomeini hadis-hadisnya berkaitan dengan hadis-hadis irfan, hadis-hadis tasawuf. Kalau berkenaan dengan Imam Nawawi biasanya adalah hadis-hadis akhlak, yang hadis arba'in itu. Nah, kesimpulannya di sini muncul kata arba'in, 40. Jadi wa'izwa'a dan namusa arba'in. Dan di masyarakat kita, terutama di Asia Tenggara, saya kira di Malaysia dan di Singapura juga, terkenal kalau orang sudah meninggal dunia, ada acara-acara wiridan atau tahlilan di hari ketiga, hari ketujuh, dan hari 40. Ya, jadi yang hari 40. Cuma memang ada cerita-cerita yang tidak berkenan juga. Ya, ada cerita-cerita muncul yang tidak sesuai dengan kebenaran agama, yaitu bahwa katanya selama orang meninggal belum ditahlilkan pada hari yang ke-40, maka dia belum keluar dari rumahnya. Itu padahal tidak ada hubungannya. Ya, arba'in itu adalah kita berdoa saja. Kita tahlilan itu berdoa, mendoakan almarhum yang meninggal, semoga diampunkan dosa-dosanya dan diberikan tempat yang sebaik-baiknya di sana. Karena kewajiban kita terhadap orang meninggal dunia adalah diantaranya adalah sholat. Sholat itu doa sebetulnya. Kan kewajiban kita kalau orang meninggal ada 4. Yang pertama adalah memandikan, yang kedua adalah mengkafankan, yang ketiga mensalatkan. Salat itu sebetulnya maksudnya mendoakan, jadi doa. Kemudian yang keempat adalah menguburkannya. Nah, jadi kita dianjurkan untuk selalu mendoakan orang meninggal di antara kita. Oleh sebab itulah di masyarakat kita ada semacam kebiasaan, tradisi 3 hari, 7 hari, dan 40 hari arba'in. Arba'ina lailatan. Kalau ini adalah Nabi Musa akan berjumpa dengan Allah selama 40 malam. Arba'ina lailatan. Dan ingat jemaah sekalian, kalau berkaitan dengan hal-hal spiritual, nah kenabian tidak disebut 40 malam. Maaf, bukan 40 hari, tapi 40 malam. Ya, bukan arba'ina yauman, tetapi arba'ina lailatan. Jadi bukan siang tetapi malam. Padahal biasanya kan kalau perjalanan ataukah periode waktu biasanya pakai hari, berapa hari kan begitu. Saya mau pergi ke Malaysia ditanya berapa hari kamu gitu. Biasanya tidak dikatakan berapa malam. Nah, jadi biasanya berapa hari. Dan kalender kita disebut dengan hari. Ya, satu hari Senin. Dikatakan hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis, kamu gitu. Dalam bahasa Inggris juga pakai day juga, bukan pakai malam, bukan pakai night. Jadi Sunday misalnya, tidak dikatakan sun night, tapi Sunday, ya. Monday misalnya. Nah, jadi jemaah sekalian sebagai itu menggunakan kata hari. Di bahasa Arab juga kebanyakan kata yaum. Tetapi khusus untuk hal-hal yang sifatnya spiritual rohani menggunakan kata lailatan, arba'ina lailatan, 40 malam. Nah, kata 40 juga ini kemudian terkenal dalam kaitannya dengan cucu Nabi. Ya, kita punya Nabi, punya cucu, punya keluarga. Dan ini kan jemaah sekalian, salah satu unsur penting kenabian adalah mengajarkan kita berkeluarga. Itulah sebabnya kenapa bukan malaikat yang diutus sebagai Nabi dan Rasul membawa kitab suci. Karena kalau malaikat kan tidak berkeluarga. Nah, sedangkan manusia ini salah satu unsur penting dalam kehidupannya adalah berkeluarga. Ya, boleh dikatakan tidak ada orang yang tidak berkeluarga. Kalau tidak berkeluarga itu hanya karena belum saatnya ataukah belum dapat pasangan. Tetapi semua orang pengen berkeluarga. Pasti pengen ada istri, ada suami, ada anak-anaknya. Kalau mereka tidak punya anak-anak, karena Allah belum karuniakan kepadanya. Tapi di antara unsur penting dalam kehidupan manusia, bahkan inilah yang menggerakkan peradaban manusia, yaitu keluarga. Nah, jemaah sekalian berbahagia, maka Nabi datang kepada kita juga mengajarkan kita membangun keluarga. Dan di dalam Al-Quran dikatakan, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara.
wahai seluruh orang beriman, maka peliharalah dirimu dan keluargamu. Dan artinya pasti Nabi mengajarkan kita ini. Apa keluarganya Nabi? Ya istrinya, anak-anaknya, bahkan cucu-cucunya. Nabi mengajarkan kepada kita bagaimana mengajar cucu, bagaimana memperlakukan cucu, bagaimana mencintai dan menyayangi cucu. Nabi mencontohkan kepada kita bahwa agama tidak boleh bentrok dengan edukasi terhadap anak-anak, termasuk cucu. Saya sholat wajib. Tapi ketika Nabi sholat, lalu kemudian cucunya naik di atas punggungnya, ya Nabi tidak akan bangun dari sujudnya. Karena kalau bangun dari sujudnya, anaknya nanti jatuh. Jadi artinya apa? Artinya apa? Bahwa membesarkan cucu juga adalah ibadah. Buktinya tidak boleh berbenturan antara cucu dengan anak. Kenapa? Karena membesarkan cucu adalah ibadah. Bahkan ibadah kita lakukan agar kita bisa mengontrol jiwa kita, emosi kita di dalam memperlakukan anak cucu kita. Karena salah satu penyebab kesalahan edukasi pendidikan dalam rumah tangga adalah ketika kepala rumah tangga tidak bisa mengontrol emosinya terhadap pendidikan anak-anaknya. Nabi mencontohkan itu jemaah sekalian. Tetapi kita tahu jemaah sekalian bahwa kurang lebih 50 tahun setelah Nabi wafat, cucu yang dicintainya justru dibunuh oleh orang yang mengaku sebagai pengikutnya sendiri. Yaitu pada tanggal 10 Muharram. 10 Muharram itu yang disebut dalam bahasa Arab Asyura, karena 10 itu adalah asyara. Jadi dalam bahasa Arab itu 10 adalah asyara. Kalau kita hitung 1 sampai 10 ya 10-nya adalah asyara. Kemudian Asyura artinya yang ke-10. Jadi Asyura yang ke-10. Nah, jadi jemaah sekalian sebagai pada hari ke-10 bulan Muharram, cucu Nabi yang tadinya dicintainya itu dibunuh bersama dengan keluarganya, anak-anaknya, dan sebagainya. Di mana? Di sebuah tempat di Karbala. Karbala tadinya itu adalah padang pasir dan tandus. Hampir tidak ada penduduk di sekitarnya. Berjarak kurang lebih 100 km dari Kufa, ibu kota pada saat itu. 100 km jauhnya. Dan di sana dibunuh adalah kurang lebih 80 atau 72 orang. Dan di antara yang terbunuh itu menurut riwayat adalah sekitar lebih 20 orang dari kalangan cucu dan cicit Nabi. Ada anaknya Sayyidina Ali langsung, ada anaknya Al-Hasan, ada anaknya Al-Husain. Totalnya lebih 20 Bapak sekalian. Dibunuh dengan cara sadis. Ya. Itulah yang kemudian diperingati setiap 40 hari setelah itu namanya Arba'in. Ya, Arba'in juga. Di Arba'in di kalangan pecinta Nabi dan keluarganya yang menunjukkan kecintaannya kepada Nabi dengan menunjukkan kecintaannya kepada keluarganya, maka kemudian juga menunjukkan simpatinya, menunjukkan empatinya, menunjukkan rasa cintanya kepada Nabi melalui cintanya kepada cucunya dengan mendatangi pusaranya di Karbala pada hari ke-40 setelah kesyahidannya pada tanggal 10 Muharram, berarti 40 harinya adalah tanggal 20 Safar. Ya, tanggal 20 Safar, karena kan 40 hari. Kalau 10 Safar kan baru 30 hari, jadi 40 hari, Arba'in. Ya. Nah, jadi jemaah sekalian, intinya adalah kata Arba'in muncul dari ayat ini. Arba'ina lailatan. Dan ini juga disebutkan dalam Al-Quran dalam 2-3 kali kesempatan. Kita misalnya bisa lihat dalam surat yang lain, kita lihat di sini. Ya. Kita lihat di surat Al-Araf ini. Surat Al-Araf 142. Bahkan di sini disebutkan sebetulnya ya apa yang menjadi unsur penting pada saat Nabi meminta Nabi Musa untuk datang ke Gunung Tursina. Allah berfirman, "Wa wa'adna Musa 30 lailatan." Dan kami berjanji kepada Nabi Musa. Maksudnya kami berjanji kepada Musa untuk berjumpa. Maksudnya berjumpa di Gunung Tursina, seperti Nabi datang ke Gua Hira atau ke Sidratul Muntaha. Berapa lama? 30 lailatan. 30 malam. Jadi penyebutannya pertama 30 lailatan di sini, tetapi ada tambahan wa atmamnaha. Lalu kami menambahkannya, menyempurnakannya bi'ashrin, dengan 10 hari lagi. Ini tadi kata asyara kita sebutkan di sini. Jadi ada penyebutan secara khusus asyara di sini. Ini juga tanda tanya jemaah sekalian. Kenapa dibagi dua di sini? Kalau tadi kan di sini langsung ya. Ini tadi arba'ina lailatan. Ini kata-kata arba'in muncul dari sini. Ya.
Jadi arba'ina lailatan ini pasti mengandung rahasia yang besar. Kenapa di sini langsung disebutkan arba'ina, sedangkan di sini menggunakan dibagi dua. Pertama adalah salasina lailatan, lalu kemudian wa atmamna bi asyrin 10. Ya. Jadi ada angka 10 di sini. Dari kata 10 langsung kata Asyura tadi. Asyura itu artinya Muharram tanggal 10. Ya, di tanggal 10 Muharram namanya Asyura. Kemudian di Indonesia, terutama di Pulau Jawa, itu tidak disebut Muharram, tetapi disebut dengan bulan Syuro. Jadi jemaah sekalian, Bapak Ibu kita yang ada di Singapura dan Malaysia, kalau di tanah Jawa itu, di Pulau Jawa, itu kalender Hijriahnya tidak mengenal Muharram. Itu luar biasa. Di mana-mana di dunia pakai kalender Hijriah pasti pakai Muharram. Kalau di di mana-mana pun, saya kira di Malaysia juga kalau bulan pertama pasti Muharram. Di Timur Tengah apalagi karena ini adalah dari Timur Tengah. Tapi di Pulau Jawa itu tidak menggunakan kata Muharram, menggunakan kata bulan Syuro. Luar biasa. Jadi penekanannya pada Asyura karena disebut dengan bulan Syuro. Iya. Jadi wa atmamnaha bi asyrin, kami tambahkan 10. Ini kata-kata 10 ini kan adalah 10. Muharram juga menggunakan kata 10. Ya, jadi 10 baru ditambah 30. Ya, jadi 40 jadinya. Jadi 30 malam ditambah 10 itu 40. Tetapi yang menarik adalah kok 30. 30 ini kan adalah jumlah satu bulan. Kemudian ini adalah jumlah 10 hari pertama dalam satu bulan. Ya. Dan dikatakan di tempat lain bahwa dikatakan walayalin asyrin, itu ada di ayat lain, walayalin asyrin. Ya. Jadi dan 10 malam 10. Ya, jadi ada kata-kata asyr di sini. Jadi ada terkait dengan peristiwa Nabi Musa. Karena Nabi Musa juga nanti ini berdua juga. Awal masalah ini adalah berkaitan dengan Nabi Harun. Mari kita teruskan. Jadi watmamna bi asyrin, kami tambahkan asyar 10. Fatamma miqatu rabbih, lalu kemudian sempurnalah miqat, ya, waktu perjumpaan. Miqat itu adalah waktu. Ya. Miqatu rabbih, waktu perjumpaan Rabbih dengan Tuhannya, arba'ina lailatan. Baru muncul sini arba'ina lailatan. Jadi sudah muncul kata arba'in di sini, tapi muncul juga kata asyura di sini. Ya, ini pasti punya rahasianya. Ada kata asyura, ada kata arba'in. Ya. Kalau di sini tadi disebutkan saja langsung arba'in karena tidak diuraikan di sini. Arba'ina lailatan. Ya. Sedangkan di sini adalah diuraikan salasina lailatan, berarti ini adalah 1 bulan ditambah dengan 10 hari. Asyur baru sempurna menjadi arba'ina lailatan, 40 malam. Wa qala Musa, nah ini perhatikan ya sekalian, penekanannya ayat ini. Penekanannya ayat ini adalah pendelegasian otoritas kenabian kepada setelah Musa, yaitu Harun. Ya. Wa qala Musa li akhihi, dan berkata Musa kepada saudaranya ada yang mengatakan saudara sepupunya, ada yang mengatakan saudara seibunya. Wa qala Musa li akhihi, dan berkata Musa kepada saudaranya, siapakah? Harun. Ya, dan ini Harun memang diminta oleh Musa untuk menjadi pembantu pelaksana kenabiannya. Wa qala Musa li akhihi Harun, dan berkata Musa kepada saudaranya Harun. Apa kata Musa? Ukhlufni. Kata-kata ukhlufni di sini adalah khalifailah aku. Jadilah khalifah sepeninggalku. Jadi Bapak Ibu semuanya, ayat ini menjelaskan kepada kita dengan sejelas-jelasnya, terangnya adalah seperti terangnya matahari di siang hari tanpa ada awan. Terangnya adalah terangnya seperti rembulan bulan purnama tanpa ada awan. Mengatakan bahwa yang namanya khalifah itu ditunjuk oleh nabinya. Khalifah bukan ditunjuk oleh manusia. Khalifah yang benar, kalau khalifah ketuhanan, khalifah ilahiyah, khalifah keagamaan, maka itu ditunjuk oleh nabinya. Ini Musa mengatakan, ini coba lihat. Wa qala Musa, dan Musa berkata kepada akhinya, kepada saudaranya Harun, ukhlufni, wahai saudaraku, ukhlufni, jadilah khalifah penggantiku. Jadi kata-kata ukhlufni, gantilah aku. Jadi pengganti setelah nabi itu bukan dipilih oleh manusia. Kalau pengganti setelah nabi dipilih oleh manusia, ya bukan agama samawi lagi yang diwakilkan kepadanya, tetapi menjadi agama samawi.
kalau manusia memilih khalifah pengganti Nabi, khalifah itu bukan namanya khalifah Allah lagi, tapi khalifahnya manusia. Jadi disebut khalifatullah fil ardi karena khalifah itu dipilih oleh Allah, disandarkan tugas-tugasnya kepada Allah, namanya khalifatullah. Mudafun ilaih namanya. Mudafun, khalifah, Allah, mudafun ilaih. Jadi disandarkan kepada Allah, baru disebut dengan khalifatullah. Bagaimana bisa disebut khalifatullah kalau yang milih manusia? Kalau yang milih manusia berarti khalifatun nas. Kalau khalifatun nas tidak salah juga, tetapi jangan kita menganggap dia sebagai pelaksana tugas ketuhanan dari Allah, itu salah. Kita nanti disebut dengan berdusta atas nama Allah. Kenapa? Kita menganggap jelas-jelas kita yang pilih, baru kita katakan ini khalifah Allah. Ya, tentu tidak boleh. Jadi ukhlufni, jadilah khalifah kepadaku. Dan ini bukan hanya Musa langsung memilih Harun, tapi ini sudah juga Musa meminta kepada Allah untuk mempersiapkan Harun sebagai penggantinya. Bisa kita lihat dalam surat Thaha misalnya. Ini kita lihat surat Thaha. Surat yang ke-20. Karena ini nanti menyangkut masalah isu yang sangat penting, karena terbunuhnya cucu Nabi di Karbala itu kaitannya dengan itu, jemaah sekalian. Tiba-tiba ada sekelompok manusia yang ingin mengambil alih agama dan menjadikan pemerintahan agama yang seharusnya pemerintahan ilahi menjadi dinasti yang berdasarkan keluarga yang tidak dipilih oleh Allah, tetapi keluarganya dia saja, dinasti namanya. Jadi kita lihat dalam surat Thaha. Surat Thaha kita lihat mulai daripada ayat 25, karena ini terkenal menjadi doa kita semuanya. Berkatalah Musa pada saat diperintahkan untuk datang kepada Fir'aun, di atas ini adalah izhab ila fir'auna innahu tagha. Qala, lalu kemudian Musa berkata, Rabbi syrah li sadri, wahai Tuhanku, lapangkanlah dadaku, wa yassir li amri, mudahkanlah urusanku, urusan kenabianku terutama berkaitan dengan Fir'aun di Mesir. Wahlul 'uqdatam min lisani, hilangkanlah hambatan dalam pembicaraanku supaya saya ketika berbicara selalu memilih diksi yang tepat supaya tidak menyebabkan Fir'aun nanti tersinggung. Yafqahu qauli, supaya tujuannya tercapai, yaitu Fir'aun dan orang-orangnya memahami perkataanku, terima memahami apa aku sampaikan. Baru kemudian wajah ini yang tidak disampaikan, kebanyakan doanya sampai di sini. Kita semuanya umat Islam pasti hafal doa ini karena biasa diajarkan doa menuntut ilmu. Sebelum belajar biasa disuruh baca ini, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan yafqahu qauli wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Itu biasa dibaca. Ditambah dengan Rabbi zidni ilman, kamu gitu. Nah, ternyata ada sambungannya yang sayangnya sambungannya jarang dipakai, jarang kita dengarkan. Padahal ini penting. Ya, karena tadi berkaitan dengan ayat surat Al-Baqarah tadi. Waja'alli, dan jadikanlah bagiku ya Allah waziran. Wazir itu pembantu, menteri. Membantu min ahli dari keluargaku. Ini jelas, min ahli dari keluargaku. Jadi min ahli dari keluargaku. Jadi jelas ini berkaitan dengan surat 3333 ketika Allah mengatakan innama yuridullah liyudhiba ankum rijsa ahlal bait. Ya. Wa yutahhirakum tathira. Jadi waj'alli waziran min ahli, dan jadikanlah bagiku pembantu min ahli dari keluargaku, min ahli. Ya. Siapa disebutkan? Harun. Jadi min ahli, jadi ada ahli. Siapa? Haruna akhi. Harun akhi. Jadi Harun saudaraku. Ya, jadi Harun saudaraku. Jadi kita lihat sini nih. Ya. Sebutkan juga di sini wa idh wa'adna Musa 40 lailatan tsumma tahattum lijla min ba'di wa antum zalimun. Nah, jadi kata-kata antum zalim nanti di sini mengambil mengambil juga sebutkan mengambil patung anak sapi karena salah memilih pemimpin kan. Setelah Nabi Musa pergi, yang harusnya memilih Harun, ternyata yang dipakai sebagai pemimpin khalifah adalah Samiri. Akhirnya Samiri membuat mereka menyembah berhala. Nah, seperti itu. Nah, jadi inilah yang disebutkan tadi di sini. Nah, kita lihat sebelumnya dulu lagi di sini tadi. Ya. Surat yang ke-7 tadi ya. Jadi kita tadi lihat di sini surat Al-A'raf ya ini. Jadi waqala Musa li akhihi, ini jelas di akhi. Nah, di sini sudah disebutkan tadi di sini. Harun akhi, Harun saudaraku. Jadi,
Harun saudaraku. Pada saat Nabi pindah ke Madinah, Yastrib, pada saat itu menerima Nabi untuk hijrah, dan pindahlah Nabi ke sana, hijrahlah Nabi ke sana. Kalau hijrah, kalau bahasa sekarangnya bermigrasi ya. Nabi bermigrasi besar-besaran dari Mekah ke Madinah, Yastrib. Setelah sampai di sana, karena ini kan sebuah masyarakat baru, negara baru, yang plural itu kan berbahaya Bapak Ibu sekalian. Karena kalau negara itu bermacam-macam kan, kalau terjadi clash, terjadi benturan, itu bisa terjadi pertumpahan darah. Maka apa yang dilakukan Nabi? Pertama, membuat konstitusi, undang-undang dasar yang disebut dengan Piagam Madinah. Yang kedua, itu konstitusinya. Yang kedua, amalan praktisnya atau realnya, perbuatan nyatanya ialah dengan mempersaudarakan yang datang dan yang asli. Dipersaudarakan yang datang dan yang asli. Yang datang itu yang bermigrasi dari Mekah, yang bersama dengan Nabi ribuan orang meninggalkan Mekah, pindah besar-besaran ke Yastrib. Yastrib sudah ada penduduknya. Ini kan terjadi pendatang dan asli. Ini berbahaya kalau selalu dibesar-besarkan pendatang dan asli. Ya, maka kemudian Nabi ingin menghilangkan istilah itu dengan melakukan apa? Mempersaudarakan. Setiap satu orang muhajirin, yaitu yang bermigrasi dari Mekah, dipersaudarakan dengan satu orang asli penduduk Yastrib, yang disebut dengan Ansor, penolong. Jadi setiap satu orang muhajirin dipersaudarakan dengan satu orang Ansor. Semua harus ada saudaranya. Dan ini persaudaraan ini lebih tinggi daripada persaudaraan biologis, kata Nabi. Kenapa? Persaudaraan ini adalah persaudaraan iman, yang mempersaudarakan adalah nabinya. Setelah semuanya orang dapat saudara nih. Semuanya dapat saudara. Nanti saking kuatnya persaudaraan ini, ada yang berbagi harta, ada yang berbagi tanah. Ya. Kalau tanahnya luas, kasih saudaranya dari Mekah. Seperti saudara beneran, saudara kandung. Setelah semuanya bersaudara, ada satu yang tidak dapat saudara, yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu. Ketika Sayyidina Ali tidak dapatkan saudara, dia heran dan pun bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, lalu siapa saudara saya? Saya tidak punya saudara. Nabi mengatakan, kamu adalah akhi, saudaraku. Rasul berkata kepada Sayyidina Ali, wahai Ali, kamu adalah akhi, anta akhi, ya, kamu adalah saudaraku. Seperti dalam ayat ini. Dan ingat, kata-kata anta akhi atau engkau Ali adalah saudaraku bukan hanya kata-kata, tapi memang Sayyidina Ali itu saudaranya Nabi, secara biologis sepupu. Karena bapaknya Ali yang namanya Abu Thalib itu bersaudara dengan bapaknya Nabi Muhammad kita, yaitu Abdullah bin Abdul Muthalib. Abu Thalib bin Abdul Muthalib. Jadi bersaudara ini, saudara kandung. Sehingga kemudian ini sepupu, saudara sepupu. Tetapi walaupun saudara sepupu sama dengan saudara kandung. Kenapa? Kita tahu Nabi Muhammad kita sebelum lahir sudah meninggal, sudah mati bapaknya. Maka dipelihara oleh ibu dan kakeknya. Tapi semua meninggal, ibunya meninggal, kakeknya meninggal. Sehingga yang lama memeliharanya sampai nanti kemudian menikah adalah Abu Thalib. Ya. Ketika Abu Thalib memelihara Nabi Muhammad di rumahnya sebagai anak yatim dan memperlakukannya sebagai anak sendiri, ingat, memperlakukannya seperti anak sendiri. Istrinya Abu Thalib yang namanya Fatimah binti Asad juga memperlakukan Nabi Muhammad seperti anak sendiri. Ya. Lalu pada saat itu juga lahirlah anaknya Abu Thalib sendiri dari istrinya tadi, Fatimah binti Asad, yang bernama Ali. Ya. Yang dia beri nama sebetulnya Haidar. Jadi Haidar, tetapi karena Nabi meminta kepada pamannya, yaitu Abu Thalib, wahai Ammi, wahai paman, bolehkah saya memberikan nama juga kepada Haidar? Oh boleh, kata pamannya. Saya memberikan namanya Ali. Maka kata Ali itu diberikan oleh Nabi. Ya. Dan Haidar diberikan oleh bapaknya sendiri, yaitu Abu Thalib. Sesuai dengan Haidar. Nah, jemaah sekalian, kalau kita sepakat dengan Al-Quran bahwa Nabi tidak pernah berbicara berdasarkan hawa nafsunya,
kecuali wahyu yang diwahyukan, maka ketika Nabi memberi nama kepada Ali pasti wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, maka kemudian Nabi memberi nama Ali. Nah, jadi artinya apa? Ini yang namanya Nabi Muhammad tidak pernah terlepas dengan Ali. Ketika nanti Nabi Muhammad menikah dengan Khadijatul Kubra, Nabi meminta kepada pamannya supaya Ali ikut sama dia. Jadi nanti Ali tinggal di rumahnya Nabi. Ya. Yaitu Nabi bersama istrinya Khadijah. Seperti itu. Nah, jadi jemaah sekalian ini dekat sekali hubungan ini. Jadi Nabi, Ali tinggal di rumahnya Nabi. Kalau tadi Nabi tinggal di rumahnya Ali, sekarang Ali tinggal di rumahnya Nabi bersama dengan Khadijah. Nah, pada saat Ali tinggal di sana, nanti juga Nabi Muhammad punya putri juga. Seperti mana tadi Abu Thalib ketika memelihara Nabi, punya anak putra namanya Ali, Haidar. Pada saat Nabi mengambil Ali tinggal di rumahnya, Nabi kemudian dalam pernikahannya dengan Khadijah melahirkan putri namanya Fatimah Zahra. Karena Fatimah lahir pada tahun ke-5 kenabian. Jadi artinya apa? Fatimah dengan Ali dekat sekali juga hubungannya. Lalu kemudian pada saat Nabi tadi migrasi hijrah ke Madinah, Yastrib, di sana Nabi mempersaudarakan dirinya dengan Ali, jadi Ali adalah akhi, dan ketika putrinya sudah saatnya menikah, dinikahkannya dengan Ali bin Abi Thalib. Dari pernikahan Ali bin Abi Thalib, lahirlah nanti Hasan dan Husain, yang ini yang dibunuh di Karbala, yang tadi kita bicarakan dengan Arba'in. Jadi berdasarkan ayat ini sebutkan ini, waj'alli waziran min ahli Harun akhi ushdud bihi azri, supaya memperkuat tugas-tugas kenabianku, ya, memperkuat tugas-tugas kenabianku. Wasyirku fi amri, dan aku akan bekerja sama, bersyarikat dengannya dalam urusan kenabian. Amri di sini urusan kenabian. Jadi Harun di sini adalah pelaksana, semacam sekutu, ya, sekutu Musa di dalam menjalankan tugas kenabian bersama dengan Harun. Jadi sekutunya Nabi Musa itu Harun dalam menjalankan tugas kenabian. Wasyrikhu fi amri. Seperti itu jemaah sekalian. Nah, dengan demikian kalau kita kembali ke sini, atau kita tadi kembali ke surat ini tadi, surat Al-Araf ini, wa qala Musa li akhi Harun akhi khulufni, jadi khalifailah aku, berdasarkan ini. Bapak-bapak Ibu lihat ini yang saya kasih kursor merah ini. Ukhlufni. Ini dari kata khalifah nih. Kha lam fa, khalifah nih. Ya, ukhlufni, khalifailah aku, ya. Terjemahnya gantilah aku. Kalau kita terjemahkan versi bahasa Arab, ya, khalifailah aku, ukhlufni. Maksudnya jadilah khalifah penggantiku. Fi qaumi, di tengah-tengah kaumku, di tengah-tengah umatku. Waslih, wahai Harun, waslih, perbaikilah umat ini. Wala tattabi sabilal mufsidin, jangan pernah mengikuti jalannya orang buat kerusakan. Makanya ketika Samiri memaksakan pendapatnya, ya tidak mungkin Harun mengikutinya, walaupun diancam nyawanya. Nah, ketika Yazid memaksa Al-Husain, cucu Nabi, untuk berbaiat kepadanya, dan Yazid, semua ulama sepakat, bukunya Imam Suyuti dalam Tarikh Al-Khulafa menjelaskan bagaimana rusaknya itu Yazid, membuat kerusakan di muka bumi. Tidak mungkin orang seperti Imam Husain mengikutinya, karena ayatnya wala tattabi sabilal mufsidin. Kalau Imam Husain atau Al-Husain berbaiat menerima kepemimpinan Yazid, ya berarti Imam Husain melanggar Al-Quran. Terus siapa lagi yang menjadi pasangan Al-Quran? Siapa lagi yang menjadi penegak dan pelaksana Al-Quran? Ya. Sedangkan Al-Quran mengatakan innama yuridullah liyuzhiba ankum rajasa ahlul bait. Ayat ini harus benar. Kalau Al-Husain yang merupakan ahli kisah Ahlul Bait itu tidak melaksanakan ayat ini, lalu ayat itu pasti salah. Ya. Maka kebenaran ayat itu, yaitu innama yuridullah liyuzhiba ankum rajasa ahlul bait wa yutahhirakum tathira, adalah harus relevan, harus terkoneksi dengan penolakan Al-Husain terhadap Yazid. Karena Yazid adalah al-mufsidin. Bayangkan, dia kirim pembunuh 30.000 untuk membunuh Nabi, keluarga Nabi. Karena adalah kerusakan yang luar biasa. Ya. Wala tattabi sabilal, jangan ikuti jalannya orang melakukan kerusakan.
Jadi namanya khalifah Allah tidak mungkin mengikuti orang buat kerusakan muka bumi. Iya. Waslih li wala tattabi sabilal mufsidin. Inilah yang dilakukan Al-Husain sehingga dibunuh di Karbala. Ya. Konsekuensinya seperti itu. Ini juga yang terjadi pada Harun. Harun itu nanti diperlemah, hampir dibunuh. Kalau Harun hampir dibunuh, ini mah benar-benar dibunuh cucunya Nabi. Ya. Walamma ja'a Musa limiqatina. Dan tatkala Musa datang dalam perjumpaannya dengan kami, wa kallamahu rabbuhu, dan berbicara dengan Tuhannya, kita tidak teruskan karena waktunya terbatas ya. Kita kembali ke sini. Jadi kita sudah sampai pada tingkat wa iz wa'adna Musa arba'ina lailatan. Kita sudah tahu kata arba'ina lailatan. Tetapi setelah Nabi Musa pergi 40 hari, tetapi tidak menjadikan Harun sebagai khalifah yang mereka malah bermusyawarah memilih khalifahnya sendiri. Maka terpilihlah khalifah yang bernama Samiri. Apa yang terjadi? Samiri membawa mereka keluar, membawa mereka menyimpang daripada agama Muhammadi, yaitu kalau Samiri membuatnya al-ijlah, menyembah patung anak sapi yang terbuat dari emas. Summa takhastumul ijla. Jadi kata-kata summa di sini karena memilih bukan pilihan Nabi Musa, bukan Harun, akhirnya kemudian terjadi penyimpangan. Jadi kata summa di sini kita artikan kalian menyimpang dengan menjadikan anak lembu, anak sapi, patung anak sapi yang terbuat dari emas sebagai sembahan. Mimba di setelah kepergian Nabi Musa. Ingat kata-kata setelah kepergian Nabi Musa. Jadi rusaknya agama Samawi justru setelah kepergian nabinya karena sekelompok orang yang tiba-tiba menyimpang daripada pesan-pesan kenabian. Yaitu tiba-tiba mereka ingin memanfaatkan banyaknya pengikut Nabi untuk dimonetisasi atau dipolitisasi untuk dijadikan sebagai alat untuk berkuasa, untuk membangun dinasti dan monarki absolut. Caranya bagaimana? Dengan mengkaburkan kembali pilihan ilahiyah daripada nabi tersebut. Maka kemudian nabi-nabi sebelumnya jadi rusak. Summa takhastumul ijla min ba'dihi wa antum zalimun. Sehingga kemudian kalian zalim. Jadi ketika mengikuti pemimpin yang lepas daripada pilihan nabi, terjadi kezaliman berdasarkan ayat ini. Summa takhastumul, dari sisi teologi sudah salah. Dari sisi perbuatan sudah zalim. Dari sisi teologi, konsep teologinya sudah menyimpang. Tiba-tiba menyembah anak lembu. Ya. Pada zaman Yazid, tiba-tiba 30.000 orang menyembah harta benda, uang, menyembah pangkat dan jabatan. Bapak Ibu yang sangat berbahagia, salah satu panglima perang yang ditunjuk untuk pergi membunuh cucu Nabi di Karbala, ada yang bernama Umar bin Sa'ad. Bapaknya Umar ini terkenal, termasuk sahabat Nabi, yaitu namanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Kalau Bapak Ibu sekalian searching di Google, kuburan sahabat Nabi di Cina, itu adalah namanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi menurut riwayat seperti itu. Jadi ada kuburan sahabat yang sampai di Cina namanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah, anaknya itu namanya, salah satu anaknya bernama Umar. Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi Umar ini kenal betul dengan keluarga Nabi. Kenapa? Karena ya sama-sama besarkan di Madinah. Kemudian suatu saat dia dipanggil oleh Gubernur Ibnu Ziyad, Gubernur Kufah pada saat itu. Wahai Umar, besok kamu harus memimpin pasukan. Umar kemudian bertanya, pasukan apa wahai Gubernur, Tuan Gubernur? Pasukan untuk membunuh Al-Husain. Kaget dianya. Al-Husain siapa? Al-Husain cucu Nabi? Iya. Dia kenal. Dan siapa yang tidak kenal? Pernah tinggal di Kufah. Iya, cucunya Nabi. Kata Umar, wah kalau saya tidak berani. Saya tidak berani wahai Tuan Gubernur. Siapa yang tidak kenal Al-Husain, cucu Nabi yang dicintainya? Dia tidak bersalah, dia orang baik. Saya kenal baik dengan dia. Tapi apa kata Ibnu Ziyad? Kalau kamu tidak mau melaksanakan tugas ini, berarti kamu tidak bisa jadi wali kota atau gubernur lagi di tempat kamu sekarang. Jadi ancamannya adalah diganti sebagai wali kota. Ya. Diraih.
Kamu tidak bisa jadi wali kota di Rai. Padahal ini Rai adalah termasuk kota yang paling bagus, yang paling indah, paling subur pada saat itu. Semua orang ingin menjadi pejabat di sana. Maka Ibnu Ziyad guru mengatakan, kalau kamu tidak menjalankan tugas ini, kamu saya copot sebagai gubernur, sebagai wali kota di Rai. Atau tidak saya tugaskan sebagai wali kota di Rai lagi. Nah sekarang ingat dalam Al-Quran yang namanya iblis, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Maka kemudian yang tadi mengatakan saya tidak berani kalau memilih, kalau Al-Husain yang dimaksud adalah Husainnya cucu Nabi, saya tidak berani. Tapi setelah diancam untuk tidak diberikan jabatan wali kota, lalu kemudian jawabannya sudah mulai berubah. Tuan Gubernur, kalau begitu beri saya kesempatan untuk berpikir. Nah, berarti sudah beri kesempatan untuk berpikir. Akhirnya besoknya datang mengatakan, siap wahai Gubernur, saya akan memimpin pasukan. Bayangkan jemaah sekalian. Demi mendapatkan jabatan gubernur, demi mendapatkan kehidupan duniawi yang empuk, dia rela menjadi pembunuh terhadap orang yang tidak berdosa. Melakukan kezaliman. Jadi ini adalah Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi salah satu panglima yang nanti datang di sana mengepung Al-Husain adalah Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas. Maka dikatakan di sini, summa tahatum ejala membadi, karena kalian memilih khalifah bukan pilihan Musa. Setelah Musa pergi, akhirnya kalian dipimpin oleh pemimpin yang kalian pilih sendiri, yaitu Samiri, dan akhirnya Samiri membuat kalian menyembah sapi betina. Pada zaman Yazid, tiba-tiba para pembunuh Al-Husain menyembah uang, menyembah emas, menyembah perak, menyembah dirham dan dinar. Menyembah tadi pangkat dan jabatan, menyembah kursi yang empuk. Dan demi kursi yang empuk, mereka rela melakukan membunuh manusia. Dan orang-orang berotak seperti ini tetap ada sekarang di setiap negara. Rela melakukan apa saja demi kursi yang empuk. Dan nanti setelah dia berkuasa, dia akan berusaha untuk mengembalikan itu dengan merampas uang negara, uang rakyat. Mereka ketika berbicara di depan konstituennya, di depan masyarakat, terasa indah bagaikan malaikat. Selalu ada di setiap saat. Tetapi di dalam jiwanya, yang ada adalah berkecamuk adalah tanduk-tanduk api iblis. Inilah yang terjadi di Masjid sebagai pada saat itu. Ya, sehingga mereka rela membunuh cucu Nabi di Karbala dengan sangat-sangat sadis. Karena ditombak, dipanah, dipenggal kepalanya, diinjak-injak tubuhnya dengan kuda. Ya. Summa tahastum al-ajla min ba'di wa antum zalimun, dan kalian semuanya menyaksikannya. Jadi konsekuensi daripada memilih pemimpin selain yang dipilih Nabi, lahirlah kerusakan seperti ini. Selain menyembah benda-benda, kita artikan saja ini menyembah benda, uang, dinar, dirham, materi, pangkat dan jabatan, kursi, lalu setelah itu melakukan kezaliman. Melakukan apa saja, membunuh pun dia lakukan. Ya. Wa antum zalimun, dan kalian zalim. Dan ini menjelaskan tentang fenomena di seluruh dunia terhadap manusia. Negaranya bisa berbeda-beda, orangnya bisa berbeda-beda, zamannya bisa berbeda-beda, tetapi watak daripada lakon-lakon ini tetap sama. Ya. Yaitu mereka melakukan apa saja demi mendapatkan pangkat dan jabatan, demi mendapatkan uang, demi mendapatkan dinar, demi mendapatkan mendapatkan dirham. Kalau sekarang demi mendapatkan dolar, ya, demi mendapatkan pengakuan daripada masyarakat, maka dia melakukan apa saja, melakukan kezaliman. Wa antum zalimun, kalian zalim. Tetapi jemaah sekalian terbahagia, Allah itu Maha Pengampun. Ya. Itu Allah SWT Pengampun. Ini adalah Bani Israel. Ini adalah orang-orang dari keturunan Bani Israel. Ya. Summa afauna ankum min ba'di dzalika. Tetapi Allah SWT karena Maha Pengampun. Seperti kita baca dalam surat Az-Zumar. Qul katakanlah Muhammad, ya ibadi wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas atas dirinya. Qul ya ibadi alladzina asrafu ala anfusihim. Katakan kepada hamba-hambaku yang telah berbuat melampaui batas atas dirinya, bahwa jangan pernah berputus asa. La taqnutu min rahmatillah. Jangan berputus asa dari rahmat Allah.
Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah akan mengampuni dosa semuanya. Setelah Bani Israel tertipu oleh Samiri, lalu kemudian menyembah anak patung yang bernama Ijal tadi, Al-Ijal, bahkan melakukan kezaliman dengan hampir-hampir saja membunuh Harun. Setelah itu kemudian Nabi Musa datang, lalu kemudian melalui Nabi Musa Allah mengampuni mereka. Summa afwan ankum min ba'di dzalik. Kemudian Allah maafkan kalian setelah itu. Apa bentuk pemaafannya? Di antaranya nanti diutus lagi nabi-nabi berikutnya memperbaiki ajaran yang telah dirusak oleh mereka. Karena nanti setelah Nabi Musa benar-benar meninggal, benar-benar terjadi kerusakan lagi. Jadi summa afwan ankum min ba'di dzalik, diutuslah nabi berikutnya memperbaiki itu. Datanglah Nabi Daud, datanglah Nabi Sulaiman. Ya. Daud nanti mengkonsolidasikan mereka, makanya terkenal dengan Nabi Daud, termasuk nabi yang sangat populer di kalangan Bani Israel. Summa afwan ankum min ba'di dzalik. Kemudian kami memaafkan kalian setelah kejadian itu. Setelah kejadian di mana kalian telah meninggalkan Harun dan menyembah Al-Ijal. Tetapi apa tujuannya? Apa kata Allah? La'allakum tashkurun. Mudah-mudahan kalian bersyukur. Jadi tujuannya adalah mudah-mudahan kalian bersyukur. Arti bersyukur kembali menerima nikmat kenabian tadi. Syukur yang paling tinggi tadi kita bicarakan nikmat kenabian. Ini adalah dua tokoh Yahudi Bani Israel, mirip dengan Nabi Musa dan Harun dulu. Tadi diceritakan bahwa Harun dan Musa itu adalah bekerja sama di dalam menjalankan tugas-tugas kenabian, menyampaikan Taurat kepada manusia, terutama Bani Israel. Wa id ataina Musa al-kitab, dan ingatlah tatkala kami memberikan kepada Musa Alkitab, kitab suci, wal furqan, dan furqan. Kami berikan kepada Musa kitab suci, dan selalu ada kata Al-Furqan. Artinya apa, Pak Bu sekalian? Tanda kita menerima kitab suci adalah ketika kita punya furqan, pembeda. Mana yang hak dan mana yang batil. Itulah sebabnya kenapa Allah membiarkan nabi-nabinya dibunuh sebagian. Supaya jelas bahwa pembunuhnya itu pasti zalim. Itu kan furqan yang paling jelas, pembeda yang sangat jelas. Kalau orang sudah dibunuh tanpa bersalah dan kita tidak mampu mendukungnya, itu kan berarti kita tidak punya furqan. Apalagi yang dibunuh itu Nabi, apalagi yang dibunuh itu adalah orang tidak bersalah. Bayangkan cucunya Nabi bersama dengan anak-anaknya. Ada bayi di sana Pak, di Karbala. Kalau Bapak yang belum pernah dengarkan cerita Karbala, sebelum mereka dibunuh, mereka diblokade, tidak boleh punya akses pergi ke sungai. Ingat, di padang pasir itu, kalau orang berjalan kan panas, sangat butuh akses ke air. Ingat, ini terjadi 1400 tahun yang lalu. Ketika belum ada air kemasan, belum ada packaging seperti sekarang. Kalau sekarang kan ada air-air yang di packaging, yang dipaketin, yang dibotolin. Pada saat itu tidak ada, bergantung kepada air alamiah. Begitu habis botol airnya, begitu habis kirbahnya, maka kemudian harus diisi lagi. Nah, perjalanan yang panjang dari Mekah sampai ke Kufah itu jauh sekali. Habis airnya mereka harus dapat akses pergi ke Sungai Furat, kan sudah diperhitungkan. Makanya rombongan ini lewat dekat sungai itu, karena dia harus mengambil air di sungai itu. Tapi justru karena tahu orientasinya ke sungai, maka kemudian dikirim pasukan untuk menghentikan mereka untuk tidak pergi ke sungai. Mereka tidak punya akses ke sungai sampai beberapa hari. Sampai kemudian anak-anak bayi-bayi sudah menangis, meraung-raung. Karena sudah beberapa hari ibunya sudah tidak punya asinya lagi. Ibu-ibu pasti tahu semuanya, Pak sekalian, kalau ibu-ibu tidak meminum air, pasti tidak bisa keluar asinya. Iya. Maka karena ibu-ibu mereka sudah tidak keluar asinya, maka bayi ini kemudian menangis terus-menerus kehausan. Dan mereka tidak berakses ke sana. Maka Sayyidina Hussein, cucunya Nabi, Pak sekalian, mengangkat anaknya masih bayi. Kita sebut saja masih orok, kalau di Indonesia namanya orok, masih bayi kecil sekali. Ya, masih umurnya masih bulanan. Kemudian diangkat di depannya si bayi itu dengan mengatakan bahwa wahai orang-orang yang juga mengaku sebagai pengikut Muhammad, ini adalah cucu Muhammad, ini anak saya, kata anak Imam Hussein. Kalau kalian tidak berikan akses kepada air untuk kami yang dewasa, paling tidak berikanlah akses kepada bayi ini untuk meminum ibunya, supaya anak ini bisa menyusu kembali.
Kalau kepada babi-babi dan anjing-anjing kalian berikan akses, kalian biarkan pergi meminum di sungai Furat, maka kami mohon dengan sangat, bayi ini juga berikan kami akses ke sana. Tapi apa jawaban mereka, Pak Bu sekalian, yang bagi mereka belum pernah mendengarkan cerita ini? Salah seorang daripada prajurit yang dikirim oleh Ibnu Ziyad, Yazid dan Ibnu Ziyad ini meluncurkan panah bermata tiga dan pas mengenai leher pada bayi itu juga sekalian. Ini terjadi kenyataan, diceritakan di berbagai macam buku. Ya. Bapak bisa bayangkan. Dan kalau kita tidak bisa menjadikan ini sebagai furqan, apa yang ada dalam jiwa kita, Pak Ustaz? Bayangkan bayi yang sudah diblokade beberapa hari tidak bisa minum. Dan ini bukan sembarang bayi, ini adalah cicitnya Nabi. Kalau Al-Husain itu adalah cucunya Nabi, itu adalah cicitnya Nabi, jemaah sekalian berbahagia. Yang kita selalu sebut namanya dalam azan dan syahadat kita. Sekarang tidak diberikan air minum ketika Imam Husain mengibah supaya diberikan air. Tetapi yang terjadi adalah jawabannya adalah panah bermata tiga, meluncur menembus lehernya dan mengatakan perutnya. Bapak Ibu bayangkan. Ya. Maka dikatakan selain Alkitab ada Al-Furqan. Karena kalau di situ kita tidak bisa memihak, kalau di situ kita tidak bisa merasa ibah, berarti kita tidak punya kemanusiaan lagi, Pak Bu sekalian. Ya. Bapak Ibu sekalian berbahagia, kita tidak cukup hanya merasa hidup. Kalau kita cukup hanya merasa hidup, hewan-hewan juga merasa hidup. Tidak ada hewan manapun kalau mau dibunuh yang tidak akan lari. Lihatlah, ayam kalau tahu mau ditangkap, pasti dia lari. Lihatlah anjing kalau mau dibunuh, pasti dia lari, menggonggong. Kenapa? Karena dia tahu kalau dia hidup. Jadi sadar bahwa kita hidup tidak cukup. Tapi ada kesadaran yang lebih tinggi. Kita harus sadar bahwa kita manusia. Kapankah kesadaran kita sebagai manusia muncul? Apabila kita punya rasa ibah terhadap sesama manusia. Apalagi bayi seperti itu. Apalagi orang tidak bersalah dibunuh dengan cara seperti itu. Maka disebutkan di sini, wa ataina Musal kitab wal furqan. Dan sungguh kami berikan kepada Musa dan kitab suci dan Al-Furqan, ini berkali-kali disebutkan dalam Al-Quran. Itu Al-Furqan pembeda. Jadi kalau kita tidak bisa membedakan mana kejahatan dan mana kemanusiaan, sungguh terlalu, Pak sekalian. Lalu di manakah kemanusiaan kita? Hewan-hewan saja tahu kalau membunuh itu tidak baik, dia lari kalau mau dibunuh. Karena artinya dia tahu yang namanya kehidupan. Tapi kita manusia tidak cukup dengan tahu kehidupan. Kita harus tahu juga bahwa kita adalah manusia. Apa yang menyebabkan kita tahu manusia? Ketika kita punya rasa kemanusiaan. Dan rasa kemanusiaan kita akan diketahui ketika kita punya rasa ibah dan pemihakan kepada orang-orang yang diperlakukan secara tidak manusiawi. Maka disebut Alkitab wal Furqan. Wa ataina Musa kitab wal Furqan. Kami berikan kepada Musa dan kitab suci Al-Furqan, pembeda. Dan ini berkali-kali disebutkan dalam Al-Quran. Mari kita lihat di sini. Itulah surat Ali Imran ini. Kalau kita baca Ali Imran dari awal, ayat pertamanya adalah tauhid. Allahu la ilaha illahu. Baru tauhidnya al-hayyu, hidup. Kita sudah bicara tadi tentang hidup. Kehidupan itu dari Allah. Maka karena kehidupan itu dari Allah, maka siapa yang sengaja menghilangkan kehidupan, hakikatnya melawan Allah. Dan kita adalah manusia, lebih tinggi dari sekedar hidup tadi. Kita adalah nafas ilahi, nafsur rahman, wa nafakhtu fihi min ruhi. Allahu la ilaha illahu, al-hayyul qayyum. Baru kemudian, nazzala alaikal kitaba. Dialah Allah yang saat itu Muhammad menurunkan kepada kamu Alkitab. Bilhaq, berisi kebenaran. Musaddiqan lima baina yadayhi, membenarkan kitab-kitab suci sebelumnya. Wa anzalat Taurata wal Injil, dia juga yang menurunkan Taurat dan Injil min qabl sebelumnya, hudan sebagai petunjuk linnas seluruh manusia, wa anzalal furqan. Jadi tidak cukup dengan huda saja fungsi kitab suci, tapi furqan. Jadi kalau kitab suci tidak mampu membuat kita membedakan mana kemanusiaan dan mana kejahatan, berarti tidak ada furqan pada diri kita. Ketika tidak ada furqan pada diri kita, berarti tidak ada kitab suci pada diri kita. Kitab suci hanya di lidah saja, lip service. Wa anzalal furqan. Jadi selalu anzalal furqan.
Kita lihat lagi di sini, Anbiya. Walaqad ataina Musa wa Harun. Kami sungguh berikan kepada Musa dan Harun. Al-Furqan, disebutkan Al-Furqan. Kami berikan kepada Musa dan Harun Al-Furqan, dan ini yang tidak ditangkap oleh Bani Israel, sehingga kemudian ketika Musa memilih Harun sebagai khalifahnya, mereka memilih yang lain. Kenapa? Tidak ada Furqan, dia tidak bisa membedakan. Padahal jelas sekali bahwa Harun itu adalah orang yang sangat baik, sedangkan Samiri adalah provokator. Wadiyaan wa dzikran lil muttaqin. Dia adalah cahaya memancar, wa dzikran, dan peringatan lil muttaqin. Kita lihat lagi saya surat Al-Baqarah. Ini untuk Al-Quran kita. Ini Al-Quran. Syahrul Ramadan ayat 185. Syahrul Ramadan, ini surat Al-Baqarah 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan itulah diwajibkan berpuasa karena di bulan Ramadan itu diturunkan padanya Al-Quran. Sebagai apa? Hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi Al-Quran itu adalah hudal linnas, petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin, dan juga penjelasan-penjelasan terhadap petunjuk itu, wal furqan. Wal furqan. Maka di dalam surat Al-Anfal dikatakan, in tattaqullah yaj'al lakum furqana. Kalau kalian bertakwa kepada Allah dengan puasanya, tandanya di dalam diri kalian ada furqan. Apa itu furqan? Mampu membedakan mana kemanusiaan dan mana kejahatan. Baru Al-Furqan. Bahkan ada surat Al-Furqan. Surat 25 itu surat Furqan. Pertamanya, ayat pertamanya langsung Furqan. Disebut Al-Furqan karena pertamanya Al-Furqan. Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala abdihi. Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan ala abdi kepada hambanya. Jadi jemaah sekalian, di antara unsur penting yang datang kepada Nabi adalah Furqan. Apa itu Furqan? Furqan itu adalah kemampuan kita menangkap kitab suci sehingga kita bisa membedakan mana kejahatan dan mana kemanusiaan. Masa ya kita tidak bisa mengatakan bahwa membunuh bayi yang tidak bersalah adalah kejahatan? Masa ya kita tidak bisa membedakan bahwa membunuh orang yang tidak bersalah itu adalah kejahatan? Iya. Dan ini terjadi, Bapak Ibu jemaah sekalian berbahagia. Kita sampaikan ini Pak sekalian karena ini kita semuanya bertanggung jawab di hadapan Allah. Ingat Bapak Ibu sekalian, pertanggungjawaban kita kepada Allah bukan hanya salat kita, tetapi nilai daripada salat kita. Apa nilai salat? Tanha anil fahsya'i wal munkar. Salat yang benar adalah salat yang tanha anil fahsya'i wal munkar. Pertanyaannya, apakah bukan kemungkaran namanya kalau membunuh bayi yang sudah dibikin lapar baru kemudian ditembak dengan panah? Kita mengatakan itu pasti kejahatan. Tabarakalladzi nazzala al-furqan ala abdihi liyakuna lil alamina nadhira. Karena hanya dengan itulah Al-Quran, diri kita bisa menjadi peringatan kepada seluruh alam. Kita kembali lagi sini Pak sekalian karena waktu kita sangat terbatas. Jadi kita sudah lihat wa iz ataina Musal kitab wal furqan la'allakum tahtadun. Mudah-mudahan kita dapat petunjuk. Kemudian jemaah sekalian, wa idz qala Musa liqaumihi, dan ingatlah tatkala Musa berkata kepada kaumnya tadi Bani Israel. Ya qaumi, ini setelah Nabi Musa pulang dari Gunung Tursina tadi, setelah menemui mereka telah menyembah anak sapi yang terbuat dari emas. Maka Nabi Musa berkata, ya qaumi, wahai kaumku, innakum zalamtum anfusakum. Sungguh kalian telah menzalimi diri-diri kalian. Bittikhadhi hukumul ijal. Ingat Bapak Ibu sekalian, hanya dengan menyembah patung anak sapi saja itu sudah disebut dengan zalim. Bagaimana kalau sudah membunuh orang Pak Ibu sekalian? Membunuh cucunya Nabi, membunuh cicitnya Nabi, membunuh bayi yang tidak berdaya, mempermalukan perempuan-perempuan Nabi, merantai kakinya. Ada yang antara mereka yang dipaksa ditarik jilbabnya, coba. Dipaksa jalan kaki dari Karbala sampai ke Kufah. 100 kilometeran di sana Pak sekalian pada saat itu. Pada saat itu. Sekarang mungkin jalannya sudah bagus. Pada saat itu. Jalan kaki para wanita ini. Setelah mereka laki-lakinya pada dibunuh di Karbala. Bayangkan Pak sekalian, para wanita ini dirantai kakinya, tangannya, baru suruh jalan pergi ke Kufah.
Sementara di depan mereka diarak kepala-kepala orang-orang mereka cintai. Dapat Bapak Ibu sebayangkan bagaimana perasaannya itu. Dan yang melakukan ini Pak Ibu sekalian bukan iblis. Yang melakukan ini bukan Fir'aun, bukan Namrud, tetapi mereka mengaku sebagai pengikut Muhammad. Wa idh qala Musa liqaumi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum. Sungguhnya kalian telah menzalimi dari kalian bittikhadikum al-ijl, dengan menjadikan al-ijl, anak lembu, anak sapi sebagai sembahan. Lalu kemudian Nabi Musa datang, fatubu ila barikum, supaya kalian tidak celaka di akhirat, bertobatlah. Ini juga ada pada diri kita semuanya. Marilah kita, kalau kita menyadari kita berada dalam posisi yang salah, fatubu ila barikum, bertaubatlah kepada pencipta kalian. Faktulu anfusakum, bunuhlah diri kalian. Pertanyaannya, apakah ini perintah bunuh diri? Kalau ini perintah bunuh diri, jelas keliru Pak Ustaz. Kenapa? Al-Quran di tempat lain melarang bunuh diri. Mari kita lihat sini, surat An-Nisa. Kita lihat surat An-Nisa ini, ya, ayat 29. Bahwa ini ada larangan bunuh diri di surat An-Nisa. Mana tadi surat An-Nisa? Ini dia. Allah berfirman di ayat 29 ini, surat An-Nisa surat 4. Ya ayyuhalladzina amanu, wa orang beriman, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah kalian memakan harta di antara kalian dengan cara batil. Illa, kecuali antakuna tijaratan, kecuali dengan melalui proses perdagangan, perniagaan, antara diminkum, yang saling redha di antara kalian. Itu pertama, tidak boleh memakan harta dengan cara batil kecuali dengan tijarah. Kemudian wala taqtulu anfusakum, jangan bunuh diri kalian. Jelas, la taqtulu anfusakum. Berarti kalau ayat ini kita artikan bunuh diri beneran, kan berarti bertentangan dengan ayat ini. Wala taqtulu anfusakum. Jadi kalau kita artikan ini, Nabi Musa mengatakan faqtulu anfusakum. Tentu Nabi Musa berkata berarti dari Allah. Faqtulu anfusakum. Bunuhlah diri kalian. Kita berikan tanda ini Pak sekalian. Ini adalah faqtulu anfusakum. Ini sama tadi dengan di sini. Wala taqtulu anfusakum, ini kan bertentangan. Sementara surat An-Nisa mengatakan tidak boleh bertentangan. Surat An-Nisa juga ini, surat 482. Afala yatadabbaruna al-Qur'an, kenapa manusia tidak bertadabbur Al-Qur'an? Walau kana min indi ghairillah, seandainya Al-Qur'an itu datang bukan dari sisi Allah, lawajadu fi ikhtilafan katsiran. Niscaya mereka menemukan di dalamnya ada pertentangan, kontradiksi. Artinya dalam Al-Qur'an tidak boleh terjadi kontradiksi. Nah, supaya tidak ada kontradiksi antara ayat ini, An-Nisa ayat 29, la taqtulu anfusakum dengan ini, dengan ayat ini, maka ini kita tidak bisa artikan secara zahir. Ya. Lalu apa yang dimaksud di sini? Yaitu diri, jiwa kita. Jadi jiwa kalian yang memberontak kepada kebenaran, jiwa kalian melakukan kepada kezaliman, jiwa kalian yang selama ini kehilangan nilai-nilai kemanusiaannya, tetapi mendukung kejahatan, maka bunuhlah itu. Matikan jiwa yang disebut dengan nafs zulmani itu. Jadi matikanlah nafs zulmani kalian, karena hanya dengan matinya, terbunuhnya nafs zulmani, baru kemudian nafs rahmaninya bisa tumbuh kembali. Nafs fitrah kita adalah nafs rahmani, karena Allah yang maha rahman itulah yang meniupkan ruhnya kepada kita. Wa nafakhtu fihi min ruhi. Ruh itulah yang masuk dalam diri kita, menjadi fitrah namanya, menjadi jiwa kita. Tetapi ketika kemudian kita terkalahkan oleh hawa nafsu kita, oleh iblis, oleh syaitan, maka kemudian yang kita tumbuhkan adalah nafs zulmani. Ketika kita menghidupkan nafs zulmani kita, maka kita akan menolak Harun dan akan menerima Samiri. Ketika nafs zulmani kita menangkan dan mengalahkan nafs rahmani kita, maka kemudian kita akan seperti Umar bin Sa'ad. Kita akan seperti Simir, yang akan memisahkan kepala dan badan Al-Husain cucu Nabi itu. Kita akan seperti prajurit Umar bin Sa'ad bin Waqqas yang memanahkan panah bermata tiga kepada seorang bayi yang sedang menangis karena kelaparan. Maka kita harus matikan itu. Nafs zulmani kita harus kita matikan. Dengan mematikan nafs zulmati, apa kata Allah? Zalikum khairul lakum inda barikum. Itu yang terbaik di sisi Tuhan kalian. Barulah fataba alaikum. Jadi taubat itu Bapak Ibu sekalian, taubat diterima Allah
kalau nafsul mani ini kita matikan dulu. Ya. Jadi kita artikan nafsul mani. Kita matikan nafsul mani kita, barulah fataba alaikum. Baru innahu huwat tawwabur rahim. Ya. Nah, apa yang terjadi pada Bani Israel? Mereka minta lebih tinggi lagi, yaitu minta diperlihatkan Allah, sehingga kemudian disambar petir. Ya. Wa idh qultum, dan ingatlah tatkala kalian berkata kepada Musa, ya Musa, wahai Musa, lan nu'mina laka, kami tidak akan beriman kepada kamu. Lan di sini artinya sekali-sekali tidak akan. Kami tidak akan pernah beriman kepadamu hatta sampai narallah, kami bisa melihat Allah jahratan dengan nyata. Karena ini permintaan yang tidak masuk akal. Kenapa? Kalau kita melihat Allah dengan nyata, berarti Allah itu butuh cahaya. Karena tidak bisa Allah dilihat kalau tidak terkena cahaya. Ya. Satu. Yang kedua, kalau dia bisa dilihat, berarti ditangkap oleh mata, berarti dia benda. Sedangkan Tuhan itu bukan benda. Bahkan tidak akan ada samanya dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai'un. Nah, sehingga apa yang terjadi? Fa'akhatkumus sa'iqatu. Maka mereka disambar oleh petir. Kenapa? Allah yang berikan pelajaran bahwa melihat saja petir yang begitu terang benderang tidak sanggup kalian lihat. Bagaimana pula dengan Allah? Wa antum tanzurun, dan kalian semuanya menyaksikan itu. Jadi artinya apa, Bapak Ibu sekalian? Terjadinya kezaliman tadi sebetulnya bermula dari kesaliman, permulaan daripada ma'rifat kepada Allah yang tidak benar. Kezaliman kepada sesama bermula dari kezaliman kepada diri sendiri, dan kezaliman kepada diri sendiri adalah terjadinya miskonsepsi, kesalahan konsep di dalam ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kemudian tidak bisa membedakan mana pesan Allah dan mana pesan manusia. Mana khalifah Allah dan mana khalifah manusia. Mana penguasa ilahiyah dan mana penguasa insaniyah. Ketika kita tidak mampu membedakan ini, pada akhirnya pun kita tidak bisa membedakan mana kejahatan dan mana kemanusiaan. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, ayat ini bisa mempengaruhi, bisa menambah pemahaman kita semuanya. Jemaah sekalian, sebagai Al-Fakir ini juga banyak dosa dan khilaf. Saya mohon dimaafkan, Al-Fakir hanya menyampaikan ayat-ayat Al-Quran. Persoalan kita ikuti atau tidak, itu urusan kita masing-masing. Yang pasti saya hanya sampaikan saja, seperti mana Al-Quran mengatakan, sampaikanlah, kewajiban kamu hanyalah menyampaikan. Wa ma 'alal rasul illal balagh. Kewajiban daripada Rasul adalah menyampaikan. Kewajiban daripada Al-Fakir juga hanyalah menyampaikan, sebagaimana pesan Allah kepada nabinya tadi, wahai Nabi, sampaikanlah, kewajiban kamu menyampaikan. Maka seluruh para asatis, para ulama, para kiai, para penyampai Al-Quran pun juga seperti itu, hanya menyampaikan saja. Toh, di akhirat nanti kita masing-masing bertanggung jawab, Bapak sekalian. Kita semuanya akan kembali kepadanya. Dan kita harus mempertanggungjawabkan pilihan-pilihan kita di dunia ini. Terima kasih banyak. Wa'alafu minkum, yang mau bertanya dipersilakan. Bapak sekalian, kalau tidak ada pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz Wahidin. Ya, syukuran Ustaz, syukuran. Menarik. Saya langsung aja Ustaz ke tadi, Anda tahu ayat berapa tuh? Apa? Wa idz ataina Musal kitaba wal furqana la'allakum tahtadun tadi itu. Ini. Dari segi kaidah bahasa Ustaz aja dulu Ustaz ya. Sebelum masuk makna, karena ini kan kaidah bahasa, tata bahasa itu kan berpengaruh terhadap arti gitu. Wa idz ataina Musal kitaba, antara Musa dan Alkitab ini saya lihat ini dua-duanya maf'ulun bi ya Ustaz ya. Musa maf'ulun bi, Alkitab maf'ulun, kemudian ada wawul ataf ya. Dan juga bisa juga bermakna ma'iyah ini waw di sini. Bersamanya juga adalah Furqan gitu. Jadi tiga ini merupakan objek, pelakunya itu udah gitu. Ataina Musal kitaba wal furqana. Dan antara Musa dan kitab ini dua-duanya maf'ulun bi. Jadi Musa itu adalah bisa jadi sebagai apa? Sebagai kitab juga, dan ini juga sebagai kitab juga, bisa ini juga Al-Furqan sebagai kitab gitu. Jadi tiga-tiganya sama, ini kedudukannya sama gitu. Jadi tiga-tiganya makanya disebut sebagai Furqan tadi ini. Dua Musa dan kitab itu Furqan. Dua-duanya ada Furqan. Pembeda, bisa jadikan barometer gitu.
bisa jadi apa kita untuk mengetahui mana yang baik dan buruk. Karena ini adalah pelakunya, sementara ini yang tertulis gitu. Mohon pendalamannya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz. Ini menarik Pak sekalian ya. Menarik ini karena ini adalah semuanya maf'ul namanya, objek. Jadi kita uraikan dulu Pak Bos sekalian ya, bagi yang masih awam bahasa Arab. Kita nafikan dulu ini ya, kita langsung ke sini. Ataina, kami telah memberikan. Jadi ini ata ini adalah kata kerja. Kemudian pelakunya adalah kami di sini. Naknya di sini adalah nahnu. Dan kami telah memberikan. Jadi kami itu Allah telah memberikan. Memberikan itu adalah kata kerja, fi'il namanya. Kalau ada kata kerja, ada fi'il, ada pekerjaan, pasti ada yang dikenai pekerjaan, namanya objek. Kalau bahasa Arabnya namanya maf'ul, maf'ul bi atau maf'ul fih. Nah, di sini adalah maf'ul bih. Ya. Siapa yang diberikan, kepada siapa diberikan kitab suci itu? Yaitu Musa. Kepada apa yang diberikan, kepada siapakah diberikan kata ataina? Itu adalah Musa. Jadi Musa di sini adalah objek yang terkena kata ataina. Ya. Ataina Musa. Kemudian apa lagi? Alkitabah. Ya. Ingat ya sekalian, dalam kaidah bahasa Arab, nama orang itu termasuk maf'ul juga. Termasuk apa? Ma'rifah. Jadi ini adalah ma'rifah, ini ma'rifah nih, ada alif nama ma'rifahnya, ini ma'rifah juga. Jadi tiga-tiganya ma'rifah ini, karena Musa itu nama orang itu sudah ma'rifah secara otomatis dalam bahasa Arab. Jadi walaupun tidak ada alif lamnya di depannya, dia adalah ma'rifah. Di ma'rifah, dan tiga-tiganya adalah objek namanya, maf'ul. Wa ataina Musa, kami memberikan kepada siapa? Musa. Jadi Musa adalah objek, maf'ulnya. Apa yang diberikan kepadanya? Kitab. Nah, di Mas Kaiser Bagi, di manakah kitab ini diberikan? Kan seperti mana kita ketahui bahwa tentu kitab itu tidak dalam bentuk buku. Tiba-tiba diberikan seperti ini. Enggak begitu. Tapi kitab itu dalam diri Musa. Ya. Jadi kitab ini dalam diri Musa. Apalagi selain kitab, ini Furqan, wawnya ataf terhadap kitab. Ya, ini wawnya adalah ataf dan terhadap Alkitab. Jadi Alkitab dan Furqan. Nah, di manakah Furqan ini? Lagi-lagi dalam diri Musa juga. Jadi kata Ustaz tadi benar, yaitu ini di satu tempat ini sebetulnya. Jadi Furqan itu adalah dalam Alkitab, Alkitab itu dalam Musa. Ya. Karena Al-Furqan itu adalah implementasi daripada Alkitab. Alkitab ini adalah konsep ajaran yang ada dalam diri Musa. Ya. Jadi ini tiga tapi satu sebetulnya. Musa, Kitab, dan Furqan. Satu. Nah dengan demikian Mas Kaiser Bagi ketika membunuh Musa, kan membunuh Kitab, membunuh Furqan. Ya. Membunuh Musa, membunuh Kitab, membunuh Furqan. Dan kemudian Musa mengatakan bahwa kitab suci itu diberikan kepada saya, tapi saya juga akan mati, saya akan pergi. Ketika saya pergi, siapa yang meneruskan? Ya berdasarkan penilaian Musa, yang cocok, yang tahu kitab dan Furqan setelah saya adalah Harun. Sehingga membunuh Harun atau menzalimi Harun, hakikatnya menzalimi kitab suci dan Furqan. Ya. Sama tadi dengan Nabi Muhammad kita. Nabi Muhammad itu kan meninggal juga, mati juga. Nah, setelah Nabi wafat, siapa meneruskannya? Kan harus diteruskan oleh orang yang dalam dirinya juga terjelma Alkitab dan Al-Furqan secara sempurna. Dan surat 33 mengatakan innama yuridullah liyudhiba ankum rijsa ahlal bait. Jadi yang disebut terbebas dari kesalahan dan suci di situ adalah Ahlul Bait, dan Ahlul Bait di situ tidak bisa difungkiri, di antaranya adalah Al-Husain. Ya. Jadi artinya apa? Membunuh Al-Husain sama dengan membunuh Alkitab dan Al-Furqan. Jadi orang yang membunuh Imam Husain berarti telah merobek kitab sucinya dan berarti telah meruntuhkan Furqannya. Maka orang bunuh Imam Husain secara otomatis sudah kehilangan kemanusiaannya karena tidak punya Furqan. Ya. Apakah hanya pembunuh Al-Husain saja? Tidak, tapi kita juga tidak bisa membedakan. Kita juga yang bersikap apati terhadap kejadian ini. Maka tanda kalau dalam diri kita ada kemanusiaan harus memihak. Ya, harus memihak. Kita mengatakan itu kan sudah terjadilah. Kalau begitu untuk apa lagi memihak kepada Fir'aun dan Musa? Sekarang kita tanyakan, karena sudah berlalu, apakah tidak apa-apa kita berpihak kepada Fir'aun? Atau sudah berlalu? Ya. Fir'aun dan Musa sudah jauh lebih tua daripada Al-Husain. Musa dan Fir'aun itu ceritanya mungkin sekitar 1000-an tahun lebih sebelum Masehi.
Ada yang mengatakan 1500 tahun sebelum Masehi. Artinya 3500 tahun yang lalu. Sementara Al-Husain kejadiannya baru 1400 tahun yang lalu, setengahnya. Ya. Nah, sedangkan penceritaan Musa dan Fir'aun dalam Al-Quran agar kita tetap memihak kepada Musa dan menolak Fir'aun. Lebih tua lagi ada Ibrahim dan Namrud. Kita tentu mengecam Namrud dan kita berpihak kepada Ibrahim. Nah, kalau kita katakan itu kan sudah berlalu. Ya, kalau begitu kita menolak Al-Quran. Karena Al-Quran berbicara tentang masa lalu untuk mengajari kita berpihak. Karena kejadian-kejadian itu memang peristiwanya sudah lalu, tapi nilai-nilainya dan valuasi intelektualnya tetap berlaku sampai sekarang. Ya. Kalau kita tidak mampu melakukan valuasi intelektual terhadap kejadian itu, berarti kita sudah kehilangan nilai intelektual. Ketika kita sudah kehilangan nilai intelek, berarti kita, mohon maaf, sudah turun derajatnya seperti hewan. Seperti dikatakan Al-Quran, ulaika kal an'am bal hum adall. Jadi ini menarik tadi masukannya Ustadz. Terima kasih banyak. Ini adalah satu sebetulnya. Musa, Kitab, dan Furqan, tiga-tiganya adalah merupakan maf'ul, objek daripada ataina. Benar sekali. Terima kasih banyak Ustadz. Berikutnya lagi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam, silakan Pak Kamal. Ustaz, ayat tadi tentang apa tuh Nabi Harun tuh sebagai khalifahnya Nabi Musa. Perkataan khalifah Ustaz. Apa kaitan dengan ayat ini jailun fil ardi khalifah? Apakah dimasukkan dengan pengganti? Kalau dimasukkan dengan pengganti, jadi maksudnya khalifah itu pengganti kepada siapa Ustaz? Afwan Ustaz. Ya baik. Jadi masukkan sebagai kata-kata ukhluf ini tadi ya, yang dikatakan ini surat Al-Araf tadi, ayatnya ini 142 Pak Kamal, surat 7, surat Al-Araf 142. Nabi Musa berkata kepada Harun, nih, waqala Musa li akhihi, berkata Musa kepada saudaranya Harun, ukhlufni, khalifailah aku. Ya, yang dimaksud di sini khalifah ganti aja. Ya, terjemahnya dia gantilah aku. Jadi Harun itu adalah pengganti Musa. Karena pengganti Musa, ya harus dipilih oleh Musa. Seperti itu. Maka Harun disebut khalifahnya Musa karena dipilih oleh Musa. Kalau dipilih oleh kita, ya bukan khalifahnya Musa. Karena kata khalifah itu pengganti yang dipilih oleh yang diganti. Ulangi lagi, yang namanya khalifah dalam bahasa Arab adalah pengganti yang dipilih oleh yang diganti. Pengganti yang dipilih oleh yang diganti, gitu. Kalau pengganti itu tidak dipilih oleh yang diganti, bukan khalifah namanya. Itu namanya badal. Ya. Jadi kalau pengganti itu dipilih oleh yang diganti, namanya khalifah. Kalau penggantinya tidak dipilih oleh yang diganti, namanya badal. Ya. Nah, jemaah sekalian berbahagia. Kaitannya dengan inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ya, berarti di situ adalah pengganti pelaksana tugas-tugas ketuhanan di muka bumi. Maka Musa sebagai khalifah pertama di sini adalah pengganti pelaksana tugas ketuhanan di muka bumi. Lalu Musa memilih dan mempersiapkan Harun. Berarti Harun di sini adalah merupakan pengganti pelaksana tugas-tugas ketuhanan di muka bumi setelah Nabi Musa. Ya gitu. Setelah Nabi Musa dan dipilih oleh Musa. Jadi Harun di sini adalah pengganti pelaksana tugas-tugas ketuhanan di muka bumi setelah Musa dan dipilih oleh Musa sebagaimana Musa dipilih oleh Allah. Jadi Musa dipilih oleh Allah, maka pilihan Musa terhadap Harun hakikatnya Harun adalah pilihan Allah. Jika A sama dengan B, B sama dengan C, maka A sama dengan C. Ulangi lagi, Harun ini dipilih oleh Musa. Musa dipilih oleh Allah. Maka hakikatnya Harun dipilih oleh Allah SWT. Dari mana kita tahu kalau Musa dipilih oleh Allah? Ya kita baca di ayat di surat Toha tadi, atau di surat apa itu? Di surat yang lain yang mengatakan bahwa wahai Musa, ini aku adalah Allah, aku memilih kamu. Ini akhtartuka. Jadi kita lihat di dalam surat mana tadi ini? Kita lihat ini surat Toha tadi. Maaf, surat Toha ini surat Toha ya. Ya, jadi kalau kita tarik ke atas ini nanti kita ketemu ini. Ya. Kita akan ketemu dari surat dari atasnya ya. Nah ini dia. Ini kita mulai dari ayat 11 ya, surat Toha tadi. Jadi falamma atahanu dia yang ustad. Kalau Nabi Musa datang ke Gunung Turzina, kemudian Nabi Musa diseru, dipanggil oleh Allah. Apa kata Allah? Inni ana rabbuka, sesungguhnya aku ini adalah Tuhanmu wahai Musa.
fakhla na'laika, maka lepaskanlah kedua terompahmu. Innaka bil wadil muqaddas, itu engkau berada di sebuah tempat yang suci. Muqaddas yang suci. Tua itu adalah sebetulnya tempat di luar ruang waktu sebetulnya kalau tua itu. Baru Allah mengatakan apa? Ana akhtartuka, aku yang memilihmu. Ana akhtartuka, saya memilihmu. Ya, jadi ini kata-kata jelas. Jadi yang memilih Musa Allah ini, ana akhtartuka, aku yang memilihmu wahai Musa. Nah, maka ketika Musa memilih Harun, hakikatnya anak juga memilih Harun. Kan anaknya Allah di sini nih. Anak ini adalah Allah tadi di sini. Ya, innani ana Allah tadi. Innani ana rabbuka. Ya. Maka anak di sini adalah Allah, rabbuka tadi. Dia di bawah dipertegas lagi, innani ana Allah. Anak ini adalah Allah. Ya. Nah, anak ini adalah Allah. Akulah Allah yang memilih kamu Musa. Maka ketika Musa memilih Harun, aku juga Allah yang memilih Harun hakikatnya. Dengan demikian, kalau Harun pengganti Musa, maka Musa pengganti Allah dalam menjalankan tugas di muka bumi, maka Harun pun adalah merupakan khalifah pengganti Allah di muka bumi. Begitu, Pak. Ada lagi Bapak sekalian sebelum kita tutup? Jemaah sekalian, karena waktu kita sudah habis ya, kita tutup sampai di sini. Kita doakan ada jemaah kita yang akan berangkat umroh, yaitu Ibu Jua, Ibu Jamila, bersama dengan dua anaknya, yaitu Mbak Nike dan juga Mas Raffi, akan berangkat umroh beberapa hari ke depan. Kita doakan semoga perjalanannya Ibu Jua, Mbak Nike, dan Mas Raffi ini berjalan dengan lancar dari awal sampai akhir. Semua ibadahnya berjalan dengan sempurna dan kembali kepada kita sebagai umroh yang maghfurah. Umrahnya diampuni oleh Allah SWT, kembali kepada kita membawa sifat-sifat Ibrahim, Hajar, dan Ismail. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ya Allah, Tuhan kami mohon kepadamu ya Allah untuk jemaah kami, Ibu Jua, Mbak Nike, dan Mas Raffi yang akan datang kepada tempatmu ya Allah, Baitullahmu, kepada Nabimu di Madinah. Terimalah kedatangan ketiganya ya Allah dengan penerimaan yang sempurna. Jadikanlah umrahnya sebagai umrah yang maghfurah, dan jadikanlah umrahnya sebagai ibadah yang mendekatkan diri kepadamu ya Allah, dan berikanlah transformasikanlah sifat-sifat Ibrahim, Hajar, dan Ismail kepada ketiganya Allah Tuhan kami, sehingga ketiganya termasuk dari kalangan orang-orang hamba-hamba yang muqarrabin. Allahumma ya Allah, siapa saja di antara kami yang punya niat untuk ziarah atau umrah, maka wujudkanlah niat-niat mereka ya Allah Tuhan kami sebagai bagian daripada perjalanan rohani mereka kembali kepadamu ya Allah Tuhan kami. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Ustaz.